Phoenix Dance Radio Station. Hai, spesial program hari ini Dodio Sandra bakal ngobrol sama teman-teman dari Pica Fest. Dan kalau kemarin-kemarin atau juga beberapa tahun sebelum-sebelumnya kamu adalah orang-orang yang suka datang ke Pica Fest, cari clothing atau juga nonton musiknya, hari ini kita akan bahas kira-kira apa sih yang ngebedain antara Pica Fest 2023 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sudah ada Yudis dan juga Kak Andik yang sudah bergabung di studio Phoenix Radio Bali. Halo. Kak Go dan juga Ko Yudis. Siap. Sehat? Sehat dong. Semoga sehat. Panas nggak sih tadi loading di lapangan? Aku datangnya sore biar nggak Mentang-mentang dia pakai AC di sini ya. Karena aku lihat di sosial media kalian itu lagi sibuk prepare untuk Pica 2023. Iya. Oke. Betul sekali. Tahun lalu sempat Yudis yang datang ke sini sama Febri. Sama Febri ya. Dan siapa lagi ya? Dan beberapa teman-teman yang lain. Aku lupa siapa lagi. Karena udah tahun lalu gitu. Tapi kalau ngomongin tentang Pica kayaknya dari starting awal sampai sekarang itu susah dilupain. Karena dengan konsep kalian, terus dengan terobosan-terobosan kalian yang selalu aku pikir kayak ngasih vibes positif atau juga sesuatu yang baru untuk anak-anak muda di Bali. Iya. Ini the biggest event clothing teman-teman di Denpasar. Ini kayak party kalian. Setuju dong? Setuju Ya, banget. Oke. Nah, kita sedikit flashback ke Pica 2022 tahun lalu. Siap. Untung rugi. Saya nanya kan? Boleh dong nanya. Kalau dari event sih lancar lah. Lancar Ya, lah dari event. Oke. Aman lah gitu. Oke, itu dari event. Uh-uh. Penjualan? Kalau dari penjualan clothing ya, Mhm. cukup kaget kalau aku kan karena kemarin COVID kan, Ya, jadi tidak COVID, berpikir ya. Saya bawa itu. bakal saya bawa itu. Oh, justru di luar perkiraan. Ya. Targetnya cuma 15 juta, ternyata Ya, ini seperti 75 itulah, Doy. juta ya. Ya kayak gitulah. Jadi benar-benar kaget gitu. Ternyata rame ya. Iya. Karena kebetulan kita datang juga beberapa Ya. kali sama Ya. ke Phoenix Radio Bali. PR terbesar kalian mengerjakan Pica 2022 apa? 2022 Iya, 2022. Banyak Bukan yang PR-nya sekarang. tuh. dari Pak Andi dulu. Ya. Dari kalau- Kak Go. Ya kalau saya bicara tentang Pica ini kan nggak pertama kali, nggak kedua kali, nggak ketiga kali, tapi ini adalah Pica yang ke-8. Betul. Yang seharusnya ini yang ke-10 karena off karena pandemi kemarin. Nah, jadi ini jadi yang ke-8. Kita mulainya dari tahun 2014. Yes. Ya, berjalannya waktu dan banyak evaluasi yang kita lakukan sampai akhirnya itu di 2019 aku tarik dulu itu terakhir kita dibikin di Matahari Terbit di Sanur. Karena juga tempatnya juga tidak begitu besar, akhirnya kita mencoba mengajukan proposal kita ke pihak Provinsi Bali. Oke. Akhirnya 2022 kita uji coba nih untuk tempatnya di titik sentralnya Denpasar lah bisa bilang kayak gitu kan. Karena kan space yang paling besar mengadakan tempat acara untuk sekelas anak-anak muda itu kan tidak banyak nih. Betul. Ngomong di Denpasar kan dengan fasilitas yang memadai. Salah satu contoh fasilitas adalah parkir. Ini pun juga sebenarnya parkirnya kita ngambil kantong parkir tuh sampai memohon ke desa jadinya gitu. Tapi dari PD Parkir Kota Denpasar pun juga bantu sebenarnya gitu. Cuman mungkin ya di luar ekspektasi karena saat itu juga mereka berpikir paling juga event musik biasa atau acara clothing biasa, ya mereka juga di luar dari di luar dari yang mereka harapkan gitu loh. Artinya nggak expect lah gitu lah. Artinya membludak banget tuh dari parkir dulu aku bahas. Ya. Nah, sampai pada akhirnya yang untuk tahun ini nah karena kita ya namanya manusia kan nggak pernah puas kan kayak gitu kan. Betul kan. Kemarin kita coba satu lapangan utama sampai pada akhirnya banyak nih teman-teman dari tahun kemarin tuh sebenarnya PR-nya Yudi sama teman-teman yang lain tuh ngumpulin brand clothingnya yang susah. Karena saat itu Ya kalau 2022 itu PR. ya itu PR-nya. Karena yang menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap mereka. Karena kan habis pandemi kan clothing tuh banyak yang online. Betul. Mohon maaf juga banyak yang tutup juga gulung tikar kayak gitu. Jadi menumbuhkan rasa bahwa ayo dong kita bangkit itu makanya 2022 itu logonya kan burung phoenix. Iya. Sama kayak nama radionya. Betul. Bangkit dari kematian artinya. Makanya Kayak ngerasa bersinergi kita di sini. Semangatnya sama. Sama-sama burung. Bangkit ya harus bangkit dan pesimis kan. Oke, itu PR gitu. waktu itu. Ya, waktu itu tercatat 40 brand kok ya? Ya 40-an. 40 brand. Oke. Ya 40 brand dengan jumlah booth itu 80 kalau nggak salah ya. Iya. Nah kalau untuk tahun ini karena melihat antusiasme tahun kemarin, jadi tahun ini kita berhasil mengumpulkan 55 brand dengan total booth 100 booth. Oke, sebelum bahas detail tahun ini, aku flashback dulu karena ngomongin tentang teaser dari Pica 2023 ini.
beberapa kita temenan di sosial media sama kalian. Yang Ya. muncul adalah teaser-teaser kostum kalian pakai animals, Ya. cosplay, impersonate beberapa. Ya. Ya. Itu dulu teaser. Oh ini akan ada Pica nih. Itu kenapa dengan logo seperti itu? Itu udah starting kalian mau ngasih teaser memang atau gimana? Ya, jadi tema tahun ini kan gajah. Oke. Nah, dan ini kayaknya lucu dah ini kita bikin pop ini tahun ini gitu. Jadi nuansanya kan kita bikin nuansanya pop gitu. Lebih apa ya? Lebih universal lah untuk yang tahun ini gitu, dari makanya jingle kita juga kita bikin One, yang two, three. lebih Apa sih nama universal. genrenya? Apa ya itu Pop ya? ya? Pop lah ya, masuknya Pop masih kayak gitu pop ya. lah ya. Oke. Jadi gimana caranya biar tahun ini beda gitu, biar kita juga nge-branding Picanya tuh biar beda gitu, gimana gitu. Tapi pro kontra itu akan ada loh. Ketika Pica terlalu ngepop dibanding dengan Pica yang sebelum-sebelumnya. Pasti. Komen Pasti netizen sih, followers pasti. kalian Ya, pasti. Pica mania Kita seperti sebenarnya apa? di Pica dari 2022 sampai Pica 2023 ini kita perlu peremajaan. I see. Nah, Untuk dari itu segi ya, benar. pengunjung, dari segi talentnya juga, pengisi acara, dan juga mungkin dari segi sampai regenerasi pun juga kita udah pikirin sebenarnya sampai saat ini seperti itu. Karena kita sampai umur berapapun juga regenerasi itu penting banget Betul. menurut kita seperti itu. Oke. Ya Jadi, benar kata Kak Gu juga benar. Jadi biar nggak yang datang itu aja doi. Jadi kita perlu juga anak-anak muda gitu. memperlebar segmen, Memperlebar segmen. Ya. Jadi kan seorang datang makin lebih banyak kan harapan kita kayak Iya. gitu ya. Iya. Contoh kemarin kecil Om Doi. Om apa Kak aku panggil? Kakak dong. Terima kasih. Don't call Kado me ya, aku- Om. Aku contoh kemarin nih 2022 kita coba tuh mainin Malik Esensial ya. Ya, Sama Malik Kunto Esensial. Aji. Sama Kunto Aji. Aha. Itu yang datang itu wangi-wangi yang Oh iya kemarin. iya dong. Iya, wangi-wangi. Tapi yang- lepek akhirnya kena hujan. Tapi serius, tapi bela-belain mereka tetap stay loh Iya, sampai iya, akhir. iya. Hujan. Iya, 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 Benar. iya. Oh berarti dengan memperlebar. Karena tahun lalu ketemu memang aku juga kaget nanya sama Yudis waktu itu, kok tiba-tiba ada nama Malik in the Essentials, Kunto Aji yang cukup pop juga Iya. dibanding dengan pica-pica zaman 2014 Karena image 2015. Pica di luar sebelum tahun 2022 itu kan genre musik pun juga mungkin sedikit metal Ya. kayak gitu kan ya. Ya, Kayak ya. habis itu apa hardcore kayak gitu-gitu. Betul, Cuman betul. ini dah 2022 nih kita berusaha untuk merangkul semuanya. Artinya bukan nggak ada tapi merangkul semuanya seperti itu. Dan dari 2022 terus berlanjut ke 2023 ini makin banyak PR sebenarnya dan permajaan Ya. yang kalian lakukan di situ. Betul. Aku tertarik Pasti. tadi kenapa logo gajah? Ada apa dengan gajah? Dari Jelasin, burung ke Pak, gajah. jelasin. Kalau gajah itu memang binatangnya besar. Oke. Tapi ini bukan menganggap kita ini besar, enggak. Oke. Cuman gajah di sini yang kita anggap adalah di era terdahulu, peperangan dahulu itu adalah gajah itu kan garda depan dari sebuah perjuangan. Oh, Dia garda depan. Jadi kita menganggap Pica ini adalah sebuah garda depan wadah untuk memperjuangkan UMKM seperti itu. Oke. Ya mikir bukan kita. Kalau bukan Anda siapa? Yang susah-susah bukan kita. Ada tim yang lain lagi. Ada tim. Ya, kita benar-benar ber-14 soalnya kan kita Kita jadi ber-14. saling Bukan cover lah. kalau 48 band yang kita undang. Jangan dibocorin satu persatu dong. Saya kan sudah mempersiapkan sampai Kode, nanti ke puncak. kode aja kode. Aduh, kode sekali memang. Tapi ketika Pica memang muncul di tahun 2023, terus jingle juga sudah dirilis. Ya. Ini jingle baru juga. Itu penggarapan jingle dari 14 tim yang ada atau Salah itu satu. kalau nggak salah ada kerja sama lain soalnya. Itu band. Band. Oke. Dan bandnya kita, Member anak-anak kita. kita, member kita. Salah satu member kita. Siapa? Namanya Bintang. Bintang. Nama bandnya Bintang Riyadi? Sundowners. Iya, iya Bintang. Bilang dia. Oh, oke. Ya, dia bikin band baru namanya Sundowners. Oke. Keren lagunya. Saya juga denger sih Pak. Iya iya. Tapi saya nggak puter ya hari ini ya. Nggak apa-apa ya. Saya puternya nanti band yang lain boleh. Siap. RIJ boleh, Endium boleh, zaman dulu boleh ya. Endium. Oh. Udah bubar. Oke. Nah, tapi kalau ngomong tentang Pica 2023 ini dengan clothing line yang masuk lebih banyak dibanding 2022, persiapannya juga pasti lebih banyak. Kalian hal apa yang akhirnya memakan waktu lebih banyak dibanding dengan Pica-Pica sebelumnya? Nah, Untuk ini. tahun ini kita benerin gitu loh, Doi. Jadi Evaluasi. evaluasi Dari banget yang gitu. sebelumnya. Karena tahun ini biasanya kan apa ya?
Pokoknya tahun ini tuh Andi ketuanya, makanya beda banget. Jadi Andi ini Taste-nya orangnya beda. taste-nya beda. Iya, iya, Andi iya. ini orangnya terstruktur banget kan. Gitu. Iya, kalau itu kita tahu. Kerjanya benar-benar rapi yang sekarang gitu. Jadi dia benar-benar ngebebasin kayak Kuyudis mau band apa yang diundang? Dia biarin kita mikir. Biarin kita mikir sampai mentok gitu. Dilempar dulu. Baru nanti menurutku tambahin ini kayak gitu. Kayak si Bintang kan bagian kreatif, dia disuruh mikirin sampai mentok. Pikir dulu sampai mentok baru nanti dia masuk, kayaknya tambahin gini deh gitu. Jadi benar-benar masing-masing divisi itu punya kreativitas sendiri-sendiri kan. Jadi lebih Berwarna, liar jadinya lebih liar. lebih liar jadinya. Oke, ada batasan untuk ukuran booth atau apa nggak, Dik? Karena kalau aku sebagai penikmat datang ke Pica cukup agak berbeda dan bervariasi ketika booth A, B, C. Kalau yang emang jor-joran ya puluhan bahkan mungkin ratusan juta untuk properti gitu. Iya. Jadi ada beberapa yang penggarapannya agak kurang kadang-kala kelihatan. Kamu bikin standar nggak untuk booth-nya nanti di Pica atau seperti apa? Tetap kreativitas bebas. Booth standar dalam artian booth untuk siapa dulu nih? Clothing. Ya. Kalau clothing sih masih regulasinya sih masih sama seperti terdahulu. Kita bebasin dengan jumlah booth yang memang mereka butuhkan berapa, itu kan by request semua karena itu kebutuhan mereka masing-masing. Cuman aku nyambung tadi bicaranya Yudis tadi. Jadi Pica tahun ini adalah lebih ke evaluasi. Kita evaluasi dari beberapa kesalahan-kesalahan atau kekurangan kita di tahun 2022. Ya, contoh-contoh kecil yang mungkin bisa saya sebutkan di sini, banyak yang komplain helm hilang. Ya kan? Tanpa ada Pica juga helm sering hilang dari non, Pak. Padahal sebenarnya itu kan Ya lagi kemarin ada si Bintang ya helmnya hilang loading. Ya, kita sebagai anak renon, mohon maaf, jogging aja bisa hilang. Iya. Ya begitu, lanjut ke Andi. Ya, Go. jadi contoh satu helm hilang itu sebenarnya kan bukan tanggung jawab kita karena itu kan di luar area. Cuman untuk tahun ini kita buat itu stand penitipan helm. Contoh-contoh ringan seperti itu. Terusan booth untuk penitipan barang seperti itu. Tapi itu berbayar seperti itu. Enggak masalah. Nggak masalah kan? Saya akan dibayar di sini. Enggak masalah. Penitipan barang itu tujuannya begini. Jadi teman-teman yang pingin shopping heboh itu silahkan. Setelah itu kalau dia pingin nonton musik dengan nyaman, dengan makan dengan nyaman juga tanpa harus memikirkan barangnya dititip di mana atau mana. Jadi kita sudah siapin itu semua. Kayak gitu. Jadi lebih maka harga tiket juga agak meningkat. Nanti kita bahas. Setelah itu kenapa harga tiket meningkat? Karena fasilitas yang kita berikan juga meningkat semuanya seperti itu. Lebih meningkat, lebih secure gitu kan. Ya. Kayak gitu. Jadi masing-masing divisi aku nyambung ngomongan itu tadi, masing-masing divisi itu memang aku kasih kebebasan mereka untuk apa yang mereka butuhkan di Pica 2023 ini. Tapi tentunya ada beberapa regulasi-regulasi yang sudah aku patok di sana seperti itu. Jadi singkat ceritanya tuh kerja yang baik akan terlihat sempurna apabila dikerjakan dengan lisan. Sudah ditutup di segmen awal dengan quotes. Masih ada Dodio Sandra yang nemenin kamu untuk malam hari ini special edition bersama Pica Fest 2023. Ada Ko Yudis dan juga Kak Go. Yuhu. Masih pengen menggali informasi lebih banyak tentang Pica. Tadi 55 clothing line itu masuk di sekarang. Terus line up-nya tadi Yudis sedikit ngasih teaser adalah lebih pop dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena memang kalau kamu adalah sempat buka Instagram, lihat beberapa line up-nya. Iya, tadi Doi sudah puterin juga dua line up-nya. Ada JKT48 dan juga Hindia. Kira-kira nanti line up-nya ada siapa aja. Tapi yang perlu mungkin aku penasaran banget, kalian juga baru-baru ini bikin statement kalau tiket resmi online itu hanya bisa didapat lewat website. Apakah sudah ada memang kejadian yang report bahwa ada penipuan ataukah mereka tentang tiket atau seperti apa kok, Yudis? Kalau tiket tiap tahun ada. Tiap tahun ada masalah. Jadi tahun ini kita nyoba ya kayak Andi bilang. Jadi pasti nyari masalahnya apa. Tahun lalu ada. Jadi kita tahun ini jualan tiketnya online. Terus kita pakai barcode tahun ini. Tiketnya di barcode. Tapi ya tetap ya teman-teman kalau bisa ya tetap belinya harus official lah. Di website. Karena banyak juga kejadian yang nge-DM kita tuh kan beli dia lewat email. Terus habis itu lewat website, terus masuknya kan ke email. Nah, si email ini dijual barcode-nya ke 10 orang. Kayak titipan-titipan. Iya, jadi enggak maksudnya ini satu tiket nih.
tapi barcode-nya ini dijual ke 10 atau Ya, misal 20 orang. aku udah regis beli di tiket, aku Iya. jual Iya. ke Andik, jual Yudi sama Iya, segala macam. iya, Kalian iya. nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak Jadi tahu. kan yang bisa masuk cuma satu orang. Karena akan sangat terdetek ketika masuk kan. Iya, jadi Siapa yang duluan? Siapa yang duluan Siapa yang jadinya duluan itu yang dapat. kita terima Nah, jadinya. Itu kan. Itu masalah. Itu masalah juga. Jadi buat teman-teman makanya kalau sangat bukan sangat tidak dianjurkan ya jangan lah. Iya, iya, iya. Berarti Jangan memang jangan. Jadi itu diharuskan beli karena tiket itu kita nggak resmi. bisa tanggung jawab kan. Betul. Itu di luar ini kita kan. Di luar kemampuan kalian. Iya iya benar. Oh, I see. Emang kalian jual tiket berapa? Walaupun aku udah tahu sebenarnya harga tiket ya. Kan boleh dikasih tahu juga nih buat teman-teman yang mau dengerin. Untuk yang sekarang ini udah di tiket reguler Oke. itu di angka 80.000. Masih terjangkau. Masih terjangkau sih. Karena festival Pica ini harga tiketnya tidak pricey beberapa festival lainnya. Sebenarnya tuh kalau aku pikir nih kemarin kita nih fightingnya sama event sendiri karena tahun sebelumnya kan Sebelumnya? tiketnya 35.000. Betul. Tahun ini 80.000. Kalau dibandingin tetap nggak ada event seharga 80.000 Iya, gitu. iya. Dengan line up terus vibe seperti itu tetap nggak ada sih gitu. Iya. Jadi setelah dipikir ya tetap fightingnya sama event sendiri. Gitu. Oke, tentu juga kenapa harga tiket naik dibandingin dengan penjelasan Kak Go tadi kan. Iya. Beberapa sistem yang bikin kita lebih secure datang ke Iya, sini, lebih fasilitas. aman, Iya, iya. fasilitas yang Fasilitas. ditawarkan. Iya. Oh, Jadi kalau I see. ditanya target pengunjung kita tidak ada penaikan target pengunjung. Kita emang tetap pengen segitu tapi lebih nyaman gitu. Tempatnya lebih luas, Lebih luas. jauh lebih luas. Oke. Tapi pengunjungnya kita targetnya ya tetap kayak tahun lalu. Iya. Oke, dari masalah tiket berarti 80.000 untuk yang reguler. Kalau yang terusan yang 4 hari Terusan itu sekarang di angka 300. 300. Oh, cuman bagi 4 berarti lu tinggal datang ke situ karena memang line up-nya beda-beda dan punya menarik yang beda-beda juga loh. Oke. Boleh diklarifikasi mungkin kalau mau bisik-bisik sedikit nanti aku turunin di sini. boleh santai aja kan kita ngobrol santai kan. Oh iya, tambahan dari Pak Andi. Jadi hari keempat itu nanti surprisingly kita bakal naikin harga tiket di angka 100 tapi untuk hari keempat aja. Itu kalau yang on the Ini spot. baru dibocorin di sini. Itu yang kalau on the spot kan? On the Iya, spot on the ya. spot. Oke, tapi kalau udah sekarang aku udah langsung login website cek. Iya, kalau harga sekarang normal. Ya, Makanya masih harga normal. saya juga sering banyak yang nanyakan tembus ke DM kan. Masih kebaca DM-nya. Masih. Aduh banyak sekali loh. Iya kan makanya. Saya saranin mending kalian beli dari sekarang gitu. Daripada nyesel nggak dapat betul. tiket atau harga lebih tinggi mungkin kayak gitu sih sebenarnya. Oke, karena acaranya inget tanggal 27 ya, Iya. 27, Iya, 28, 29, 30. 4 hari. Ini 4 hari, kalau sebelumnya bukannya kita 3 hari ya? 4 hari. Memang 4 hari Memang dari 4 hari. 2018 sudah Ingatan 4 saya hari. menua ternyata, astaga. Iya, memang kan. Jangan dilanjutkan. Itu obrolan off air. Oke, berarti 4 hari Nggak dengan boleh harga- ngomong umur kalau Jangan, kita masih muda bro. Oke, 4 hari ini dengan line up seperti apa yang kalian tadi sempat mention ngepop. Kan tadi aku baru mention 2, aku 3 ya. JKT, Hindia, aku baru mention 2 kan. Iya. Baru 2. Emang siapa saja Nah. kalau yang mungkin cukup familiar di pop? Nah, kalau hari pertama itu ada Viera, Oh, oke. terus Burger Kill. Nah, kan masih ada metal Masih. ini, ada Burger Kill. Masih. Terus nah kita ada 3 stage nih. Aku jelasin dulu. Oke, Jadi kita ada dari 3 layout stage dulu. dari layout dulu. Oke. Ada 3 stage namanya Pica Max, Narma Loka sama Pica Fest stage. Oke. Si Pica Max ini emang kita plotting buat community. Oke. Dari zaman dulu. Ya? Dari zaman Ya, dulu kan Ya, konsepnya Pica Max. karena kita masih berharap masih bakal ngelakuin di luar Pica Fest kan. Ya, gitu. Kayak ya, Pica ya, Max ini sering bikin gigs kecil Ya, di bar kayak gitu. Nah, terus setiap hari bakal ada yang berbeda di Pica Max ini. Kayak hari pertama ada hip hop night. Terus hari kedua itu kita bikin kayak kita kolaborasi sama If Studio namanya. If Studio tuh orang-orang seniman gila gitu, tapi yang bawa Bali banget gitu. Oke. Jadi dia ngajaknya itu DJ kontemporer gitulah. Terus ditutup sama DJ Mahesa. Tahu nggak DJ Mahesa? Tahu dong. Ya itu. Buleleng, bro. Ya Buleleng Pride. Nah, jadi yang kayak gitu. Terus hari ketiga itu kita punya DJ-DJan gitu. Jadi DJ-DJan maksudnya gimana tuh, Pak? aku nyari beberapa kolektif DJ. Oh, oke. Untuk manggung per jam tuh biar beda-beda. Mereka kan bawa community sendiri.
Terus DJ-nya banyak artinya. DJ-nya banyak, Ya, kayak iya. ada apa ya di situ ada Wibu Night tuh hari keempat. Penyiar kita harus ikut tuh, salah satunya ada sini Wibu Night ya. Oke. Wibu Night itu sorenya tapi kita bikin Korean night, Korean gitu. Jadi kayak ada apa namanya random play dance kata mereka. Oke. Jadi kayak muterin lagu Korea terus dia nyanyi nari berlima Iya puluh iya kayak gitu. kebayang. Oke. Wow, cukup beragam. Nah, Lalu terus aduh panjang ini ya. iya memang kan tujuannya ngobrol, Pak. Jadi di Narmaloka, di Narmaloka ini itu berada posisinya tuh di area food beverage makanan area. food and beverage area. F&B area. Nah, itu rencananya semoga nanti jadi. Jadi kita pengen punya produk baru namanya Narmaloka. Oke. Itu Yang nanti Narmaloka ini isinya konser dan juga food festival. Oh, Food oke. festival. Jadi ini acaranya kita jadiin satu tapi nanti kita pisah satu-satu Ya, doi. ini gitu. brand Ya, baru. ya brand baru ya. lah Oke, gitu. di Narmaloka. Karena concernnya kita kan dari dulu emang UMKM. ya. Ya. Jadi biar ada juga yang menaungi nih Ya, UMKM ya. makanan ini. Oh, sounds great. Nah, terus si Narmaloka ini musiknya yang lebih slow lah gitu, Contohnya? lebih chill kayak apa ya di sana tuh. Vera Nggak Viera di main stage. mindset. Heeh. Yang aneh-aneh lah kayak ada The Dare, terus NDX di sana. NDX itu lagu Jawa, Ya, ya, hip hop Jawa gitu. Oke. Terus ada Soljah di sana. Jadi tidak yang terlalu ngeredak lah. Ngeredak di main stage Ya biasanya. ngeredaknya, Wah. makanya aneh banget sebenarnya di pizza tuh malah yang ngerok tuh malah di main stage. Kalau di event lain tuh malah yang ngerok tuh di bawah kan. Ya, malahan. ya. Kebalik deh. Kebalik. Oke. Ya, tapi emang dari awal agak begitu. Karena ya. dari awalnya rootsnya itu biar nggak berubah. Kayak tahun lalu tuh Kunto Aji sempat nge-tweet loh. Mm-mm. Dia nge-tweet gini. Wah, salut buat Pizza Fest. Dia punya satu stage untuk band lokal dan rock untuk di eventnya gitu. Tapi saya nggak main di main stage. Ya, dia di stage. yang Iya, dia kecil bilang ya? gitu, dia nge-tweet Oke. gitu. Oke. Nah, terus di main stage itu hari pertama ada Viera sama Burger Kill. Oke, pecah sih itu. Pecah. Sama Rebellion Rus. Oh, oke. Hari kedua Hari kedua di Narmaloka ada Imu Night gitu. Jadi kayak band-band reuni Imu zaman Imu tuh kita masukin. Terus ada Alone Atlas sama Anarcute di sana. Terus di main stage ada Hindia Fish for Revenge. Oh, oke. Hari ketiga ada apa? apa kamu sih acaranya Pak nanya aku? Di main stage itu ada Painful by Kisses tuh lagi launching album. Ya. Terus ada Saint Loco, Billfold sama Rocket Rockers. Ini saya Loco hitungannya reunian ya mereka? Enggak. Enggak. Mereka baru ganti vokalis kan. Jadi mereka tour gitu. Enggak sih tour. Nah, ya mereka ngoling itu, Oke. Dis mau dong main kayak Ya, gitu. ya, ya, ya. Oke, Kayak komunikasi. rebranding. Oke. Rebranding. Saint Loco rebranding. Ya. Something new. Kalau Rocket Rockers ya biasa. Oke. Terus yang di Narmaloka hari ketiga tuh semuanya lagu Bali. Push. Ya, Lagu jadi kayak canggih. Bahasa ada Bali. itu tiap tahun ada doi. Iya. Oke. Memang tiap tahun pasti Tiap ada tahun lagu pasti Bali ada. di sini. Oh iya, tahun lalu ada yang Ya, karena gimana ya? Kayak mengeduket juga acara keren juga ada kok lagu-lagu Bali. Ya, ya, lagu ya. Bali itu keren juga. Betul. Kayak Kalian kasih panggung di situ. ya, kayak ada Ari Kencana yang Oh, itu gitu-gitu. hits tuh. Ada Triple X kayak gitu-gitu, ada bintang band. Oh, oke. Nah, hari terakhir tuh ada JKT. Di main stage ada Di main stage ada JKT, ada Phil Koplo sama Stand Here Alone. Terus closing di mana namanya? Narmaloka itu ada Om Leo sama Panaknya Ahmad Dhani. Sama L ya. Sama L, Oke. terus ada Efek Rumah Kaca. Oke, baiklah. Banyak sekali. Banyak. Kalau kamu mau detailnya bisa cek langsung di Instagram pica_fest ya. Sekali Ya. lagi pica_fest. Kamu cek di situ, login ke bio-nya atau lihat line up-nya, do and don'ts, rule semua lengkap ada di situ. Andik mau nambahin dulu apa yang disampaikan ke Yudis Totalnya tadi? kok totalnya. Totalnya ada kurang lebih 100 performer lah. 100 performer Yes. Berkurang sebenarnya berkurang. dari sebelumnya. Dari Emang sebelumnya tahun sebenarnya lalu berkurang. berapa? Itu 130 kalau nggak salah. Oh,
Sekarang jadi berapa kok? 100 lah. 100. Sampai 100. Tapi secara clothing dia naik tahun ya. ini. Karena itu udah perlu dikurasi ya. Jadi kayak jamnya aku benerin kayak gitu-gitu. Berarti start nanti acara kalian dari jam berapa sampai jam berapa? Setengah 4. Setengah 4 sore. Kalau udah- musiknya ya, Untuk musik. musik setengah 4. Open Kalau gate. untuk open gate jam 10 pagi udah. Tetap. Oke, baik. Dan itu udah harus buka semuanya. F&B buka, clothing buka, semua harus buka. Sampai Kita jam ada berapa regulasi. kok? Apanya? Go, Kak Go dan Ko. Jam 11. Sampai jam 11 malam. Iya. Wow, izinnya luar biasa ya. Iya kan panjang gitu loh Iya. durasinya. Oh ya, dan buat teman-teman yang datang Ya. itu entry-nya kita sekali masuk karena kan pakai barcode. Jadi keluar nggak bisa. Kalau udah masuk ya di dalam terus. Jadi Karena kalau kita biasanya pakai- event itu kan dia Keluar masuk, keluar masuk. pakai gelang kan. Dia mau keluar mungkin ngambil barangnya ketinggalan atau apa itu kan dicap biasanya Iya, kayak gitu iya, atau iya. ditandain lah kayak Ya gitu. dulu Pica dulu juga Iya. gitu kan. Kalau kita sekarang karena barcode karena ini. pakai barcode jadi itu sekali masuk. Kalau dia keluar berarti harus punya tiket tambahan lagi. Oh, jadi be Tiket cadangan prepare lagi. buat teman-teman kalau misalkan kamu udah datang ke Pica, sekali masuk, login lagi. Sekali datang ke event, udah di dalam pastiin barang-barang kamu sudah lengkap. Kayak tiba-tiba handphone ketinggalan atau pacar orang ketinggalan, jangan ya. Jadi kita harus cek di situ ya. Karena kalau nggak lo harus ngeluarin duit lagi on the spot, di mana tadi sempat di teaser bahwa harganya kemungkinan akan naik untuk Iya. harga tiketnya. Oke. Dan ini 4 hari sekali lagi di tanggal adalah mulai dari tanggal 27, 28, 29, 30 di lapangan Center Niti Mandala dan Pasar. Ya. Oke, di lapangan tengah. Nah, kalau food and beverage, kalau tahun lalu aku ngerasa mungkin ada beberapa part masih agak kurang nih makanannya. Tahun ini berapa stall? Tahun ini ada total 100 stall. 100 stall, 100 booth. Itu ada 3 kategori. Oke, kategori apa aja Kak Go? Yang pertama ada reguler, itu jumlahnya 80. Oke. Setelah itu ada 15 yang VIP dan 5 yang ini apa namanya VVIP. Seperti itu. Dan yang paling baru di kita, jadi teman-teman yang mau datang ke Pica Fest, pingin nonton nyaman, duduk dengan tenang tanpa ada bergesekan dengan penonton lain, kita ada satu unit tenda dome, tenda yang besar kayak gitu. Nanti kalian bisa duduk di sana nanti. Kayak Itu bayar tribun lagi gitu. Kayak tribun bayar kayak lagi, gitu. ya. Itu bayar Istilahnya dia bayar table. Oh, bayar table. Ya, itu bayar lagi, beli tiket lagi bayar VIP table. tribun gitulah. VVIP tribun kayak gitu. VVIP Tribun. Itu kalau boleh tahu nggak bayar berapa? Incas Tiketnya 200. ya 200. 200.000. di luar dari tiket masuk. Ya, di luar dari Kamu tiket tinggal masuk. keluarin 200.000 Ya. lagi untuk ada di situ. Ya. Saya kayaknya memilih di situ ya. Ya biar Karena nggak kenyamanan itu desek-desekan. mahal loh. Iya bener, sama saya kan harus bikin konten Pak. Iya kan. Iya. Jadi Insta Stories lebih aman. Iya. Kalau desak-desakan kayak capek ya. Iya. Oke, baik. Berarti ini secara acara, secara konsep acara, terus secara konten juga sudah dijelasin cukup detail. Tapi kalau ngomongin tentang evaluasi dari apa yang sudah kalian lakukan di tahun-tahun lalu, apa do and don'ts ketika datang ke Pica Fest? Yang pasti senjata tajam, Oke. yang gitu-gitu kan pasti kita cek. Ya itu kayak regulasi Standar lah. event. Event musik. Makan minuman nggak boleh bawa dari luar. Ya makanan, minuman tuh nggak boleh bawa dari luar. Terus rokok disegel kalau bawa rokok kayak gitu. Oke, aduh ini jam masih sore Bapak ya. Jangan mention itu. Oke. Oh ya, sorry. Terus, lalu ada lagi kalau dari Andik ada apa tambahan? lagi? Nggak ada sih, lebih ke standar Standar regulasi untuk event lah. keamanan aja, standar Oke. event semuanya. Sangat-sangat basic sekali ya. Iya. Ya. Oke. Untuk semua info tiket dan line up sampai detik ini masih bisa didapetin di website. Bisa. Oke. Bisa. Dan tadi aku bold lagi bahwa hari H pun kalian masih jual tiket. Kalau tiketnya masih ada. Kalau tiketnya masih ada. Oh, berarti belum tentu. Kalau misal kamu belum punya tiketnya, berarti harus login sekarang juga ke website untuk dapetin tiket. Karena belum tentu hari H itu akan ada tiket. Kalau ada, kemungkinan kamu bisa beli. Tapi kalau nggak ada, so Jadi sad. kita kan ada maksimum kapasitinya doy. Iya. Oh, Kita oke. jual Maksimum tiket capacity ya berapa? segitu. Gitu. Karena kita ngitung, aku kan kebetulan saya yang bikin layout. Ya. Jadi memang saya bikin layout itu jumlah peak pengunjungnya emang sudah saya hitung kayak gitu. Jadi yang kita buat pun juga otomatis 80% dari itu kayak gitu. Oke. Ya harus hitung kurang kalau Iya, biar nanti orangnya datang desak-desakan atau nggak nyaman itu kan malah membahayakan penonton dan Betul. istilahnya itu juga menjadi tanggung jawab kami seperti itu. Makanya di sini saya bicara sama teman-teman yang lain juga selagi online dan offline ini tiketnya masih ya kemungkinan kita bisa jual on the spot kan kayak gitu. Oke, Ya. kemungkinan. Ya kemungkinan bahasanya. Tapi kalau memang sudah habis ya kita nggak ada on the spot jadinya seperti itu. Baiklah. Oke, dari Ko Yudis ada lagi ini segmen terakhir. Apa yang mau Oke, disampaikan apa ya? buat teman-teman di Bali?
beli tiketnya sih. Oke, pasti. Karena hari kedua aku kan bagian ngurus tiket juga. Ya. Jadi hari kedua itu sudah terjual sekitar 13.000 Tiket. tiket. Siap-siap desak-desakan. Cik. Jadi hari kedua tuh semua pengen dengerin lagu Cincin kayak. Sepertinya begitu. Hari pertama mereka pengen reunian dengarkan curhatku. Yang kedua cincin ya. Baik. Ternyata cincinnya buat orang lain. Kak Go, ada yang disampaikan Kak Go? Kalau saya sih lebih mungkin teman-teman yang mau datang ke Picapes lagi lebih prepare dari awal aja. Oke. Contoh satu, kalau memang kalian ragu tentang kantong parkir ada di mana, lebih baik kalian datang dengan mungkin ojek online lah seperti itu. Karena mungkin takut helmnya hilang atau apa. Jadi lebih prepare dari rumah aja kayak gitu loh. Oke. Biar nggak nanti dikit-dikit panitia disalahin itu seperti apa. Padahal kalian yang nggak siap seperti itu. Jadi lebih prepare ke sana aja sih. Dan segala fasilitas yang sudah kami sediakan itu sudah selayaknya standar event nasional lah seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih Kak Go. Terima Ko Yudis. kasih banyak. Terima Thank kasih you so Kak much. Doy. Yes. Terima kasih juga buat Viners yang udah dengerin. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Semua informasi, klik tiket, info line up dan segala macam ada di Instagram pica_fest. Kamu tinggal cek di situ. Silahkan sekali lagi untuk tiketnya, terus hal-hal do and don'ts juga ada lengkap di situ. Kalau misal pengen ketemu, ingat ya, acaranya adalah 4 hari dari tanggal 27 sampai dengan 30 Juli 2023 di lapangan ITI Mandala, Reno dan Pasar. Dari Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true.